Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Siapa orang yang berpuasa Ramadan, ya hati-hati, perhatikan. Jangan sampai kita mendukung atau membantu orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa ada uzur. Ya, jangan. Ujian nih untuk kita, kalau kita dagang seperti masakan, ya gorengan, jangan dari pada subuh. Ya, dibukanya nanti mau pas sore pas mau buka baru. Cuma disukainya geus muka, kersaha. Kadenya, kade. Aduh, hati-hati ya. Ya, hati. Jangan sampai kita membantu orang yang bermaksiat, kita kebagian maksiat, kebagian doraka. Ya, untung teu sapira tapi dorakana geus bagian. Di mana orang mantuan kanu teu puasa. Hati-hati ya. Kalau dagangnya aya dagang sarung mah tisu ge teu naon. Ngomong ngabatar ku sarung meureun nya gitu. Kalau makanan wayahna ya ulah tibadah subuh, nanti sore-sore sudah dekat kepada waktu maghrib baru di situ buka ya, untuk persiapan menyiapkan orang yang buka puasa. Siapa orang yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang akan datang dan yang lalu. Apa bahayanya orang yang tidak puasa karena tidak ada udzur? Apa bahayanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullih wa in shamahu." Siapa orang yang berbuka puasa, yang berbuka satu hari dari bulan Ramadan, artinya tidak berpuasa. Siapa orang yang tidak puasa satu hari dari bulan Ramadan tanpa ada keringanan, tanpa ada udzur, ya, tidak ada udzur ini, tidak ada keringanan yang ditentukan oleh Allah, bukan karena sakit, bukan karena apa, yang diringankan oleh Allah, lam yaqdihi shaumud dahri kullih, maka tidak bisa diqadai oleh orang tersebut puasa 1 tahun seluruhnya. Wa in shamahu, dan meskipun dia puasa. Artinya apa? Dosanya itu kalau dia sengaja sulit untuk diampuni oleh Allah meskipun dia mengqadanya dengan 1 tahun sepenuhnya. Ninggalkeun sapoe puasa Ramadan teu bisa keur ngiparatan dosana, lamun nyaan nya manehna teh ngahaja we ieu mah teu puasa. Itu kata Nabi, lam yaqdihi shaumud dahri kullih, maka tidak mengqadha kepadanya puasa 1 tahun sepenuhnya. Artinya puasa 1 tahun ini untuk ngiparatan dosa, ninggalkeun sapoe Ramadan geus teu katutupan nya, eta ku sataun. Ku sataun puasa meskipun dia puasa. Artinya jangan meremehkan puasa Ramadan. Kewe aku lagi marek di kodoan ieu teu meunang. Meskipun ke urang niat rek kodoan, tetap lamun teu aya udzur teu meunang buka. Kemudian Al-Imam Nakhai mengatakan, "Inna man aftara yauman min Ramadan yajib alaihi salatu ala fi yaumin walladzi yaqdamu innu yuzum min yaumi yaumun walau aqsara minhu." Itunya. Jadi pokoknya jangan meremehkan puasa Ramadan. Kemudian kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang kenapa puasa ini lebih diutamakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amalan yang lainnya. Meskipun setiap amal soleh yang lainnya pun ada keistimewaan masing-masing, ya. Salat ada keistimewaan masing-masing, zakat juga, puasa, haji. Nah, puasa ini oleh Allah dikatakan as-saumu li, puasa itu untukku, hanya untukku, kata Allah. Ada apa di dalam puasa? Ternyata Imam Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan rahasia daripada keistimewaan puasa.
Yang pertama, ibadah puasa ini ibadah sabar. Ibadah sabar, nahan. Sabar itu menahan, nahan keinginan. Ingin makan ditahan, ingin minum ditahan, ingin bersekutu dengan istri ditahan. Itu sabar. Ibadah yang tidak terlihat oleh manusia. Ibadah yang sir, yang tersembunyi. Yang tidak bisa melihat kepada itu ibadah puasa illallah, melainkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ini puasa bisa mengalahkan musuh Allah. Jadi lamun orang hayang bisa ngelehkeun nafsu, hayang bisa ngelehkeun setan, puasa. Jo bager kayak hayang bager. Harayang bager. Harayang bager. Tah sing tahu puasa. Ngan puasa na kudu nu asli. Puasa khusus. Nah, jadi di mana-mana jalmi apabila orang dia puasa, tentunya niatnya baik karena Allah, itu nanti kesolehannya itu bertambah. Berkah puasa. Karena puasa ini bisa mengalahkan setan, musuh Allah. Setan itu kalah sama orang yang berpuasa. Jangankan orang berpuasanya sedang melek, sedang tidur saja bisa mengalahkan setan. Kalau orang berpuasa, asal puasanya yang dibenarkan oleh syariat. Harus puasa khusus. Puasa apa? Khusus, nanti dijelaskan ya. Oleh Imam Ghazali tingkatan puasa ada 3. Puasa awam, puasa khusus, khususil khusus. Nah, kalau kita ingin sampai kepada derajat khusus, nanti dijelaskan Imam Ghazali ya. Nah, jadi puasa itu dapat mengalahkan musuh Allah. Karena jalan setan laknatullah adalah syahwat, keinginan hawa nafsu. Jalan masuknya setan kepada hati manusia adalah syahwat. Syahwat itu keinginan hawa nafsu. Sedangkan kuatnya syahwat ini karena makan dan minum. Kalau orang banyak makannya, banyak minumnya, syahwat dorongan kepada keburukannya kuat. Tapi ketika dikurangi makan dan minumnya, maka lemah syahwatnya dan lemah setan untuk menggodanya. Karenanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Masya Allah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya syaitan itu sungguh dia itu berjalan pada manusia di tempat berjalannya darah. Cik eta majuna getih, ngalirna getih dina awak urang karasa teu. Teu karaos. Karasa teu barudak santri? Teu karaos teu. Eta aing darah urang ngalir teu? Malir, tapi karaos teu? Teu karaos. Nah, setan itu masuknya kepada manusia itu lewat jalur darah. Sungguh berjalan setan pada anak Adam pada tempat berjalannya darah. Bagaimana caranya supaya setan ini sulit untuk masuk ke dalam hati kita? Nabi masih memberikan solusi agar sulit setan masuk kepada hati kita. Kalau hati kita sudah masuk kemasukan setan, nanti kelakuannya nggak beda seperti setan. Kelakuannya nggak beda seperti setan. Setan itu inginnya berbuat jahat. Setan itu inginnya mencelakakan orang lain. Setan itu inginnya merugikan orang lain. Itu setan. Setan itu nggak mau orang lain itu selamat, inginnya celaka. Itu kerjaan setan. Nah itu nanti kalau orang sudah kemasukan hatinya setan, dikhawatirkan dia mudah tergoda oleh setan, mengikuti setan itu. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fadayyiqu majariyahu bil ju'. Maka sempitkan ya tempat-tempat berjalannya itu setan dengan apa? Bil ju', dengan lapar. Tuh cenah kudu daek lah alias puasa. Sok urang keur puasa salat beda. Ya. Jeung keur puasa keur salat dina kain wareg.
Ya, komo wareg nate pisan, wah ripuh. Tarawih nage kepikiran betul we ripuh. Daya khusyuk, leungit khusyukna, ngurangan khusyukna itu. Jadi setan ini akan sulit masuk ke dalam hati kita ketika perut kita lapar. Ya, ketika perut kita ini sedikit makanannya itu jadi menghambat masuknya setan. Jadi sulit setan itu mau masuk. Kalau hatinya sudah sulit dimasuki setan, dia akan menjadi orang-orang baik. Ya, menjadi pemaaf, menjadi pemurah, menjadi penyayang. Itu kenapa? Karena perutnya tidak terlalu banyak isinya. Fadayyiku majariyahu bilju, maka sempitkanlah tempat-tempat berjalannya setan dengan lapar. Gitu, cenah lapar teh alus cek agama mah. Ai cek nafsu kumaha lapar teh? Goreng cenah cek nafsu mah. Ai cek agama mah sae. Ya nu raja di wali teh ladang lapar teh nya. Lain ladang loba barang tuang. Gitu. Ari hayang bager mah kudu siap puasa. Ari hayang bager ke beda hatena aduh masyaallah cahayaan hatena lulus. Kumaha teh ridho kana papasteuna Allah, tenang karena jaminan ti Allah, hirupna berkah ya. Karena setannya sulit untuk masuk ke dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Dawimi qar'aba bil jannah." Wahai Aisyah, dawimi qar'aba bil jannah. Hendaknya kamu senantiasa mengetuk pintu surga. Ketuk tuh pintu surga. Ketuklah pintu surga. Qalat bimadza? Siti Aisyah berkata, dengan cara apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cara mengutuk pintu surga. Rasul menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam bil ju', dengan lapar. Tuh kitu ngetrokan lawang sawarga teh kunaon? Ku lapar. Artinya apa? Akan dimudahkan orang itu untuk mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Dengan apa? Puasa. Oh, beda we ku puasa mah, ya, beda. Asal benar puasanya zahiran wa batinan, yaitu puasa khusus. Kemudian maka ketika puasa ini dengan khususnya dia bisa mencegah kepada setan dan menutup pintu-pintu jalan masuknya setan dan menyempitkan jalan majunya setan, maka puasa ini berhak mendapatkan keistimewaan dengan diakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi qami aduillah nusratun lillah. Di dalam mencegah musuh Allah bahwa membela agama Allah, membela Allah artinya membela agama Allah. Ketika kita mencegah musuh Allah, hakikatnya kita sedang membela agama Allah, memperjuangkan perintah Allah. Wa nusratullah ta'ala lil abdi mauqufan al nusilahu. Ya. Dan pertolongan Allah terhadap hambanya yaitu mauqufatun, adalah yang dimaukufkan kepada membelanya orang tersebut kepada Allah. Kalau kita membela agama Allah, Allah akan membela kita. Haroyong kenging pitulung Allah, urangna sing ngabela agama Allah. Ketika kita membela agama Allah, disitulah adanya pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah kepada seorang hamba adalah mauqufah. Cek Sunda nama dikandegen. Ya. Tergantung atas, digantungkan ya, atas membelanya hamba tersebut kepada Allah. Allah berfirman, "In tansurullaha yang surkum wa yutsabbit aqdamakum." Maka fal bidayah bil jahdi minal abdi wal jaza bil hidayah minallah. Maka kepada kita itu. Jadi ayana hidayah teh kudu aya ti urang maksakeun ngalawan musuh Allah. Tak ku berkah puasa teh urang teh ngelehkeun setan. Pertama yang wajib-wajibnya
Di antaranya akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu. Firman, in tansurullaha yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian membela Allah, yakni membela agama Allah, melaksanakan tugas-tugas dari Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi pertolongan Allah kepada kita jika kita menolong agama Allah, membela agama Allah, melaksanakan perintah Allah. Nah, itu memaksakan diri untuk melaksanakan perintah Allah, mengundang pertolongan Allah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian untuk senantiasa melaksanakan segala perintahnya zahiran wa batinan dan menjauhi segala larangannya zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa ilal marji wal